Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Rosnaida dari kelas C8 Manajemen dengan NPM 101211334. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Ma'rifatul Rasul, yang artinya mengenal Rasul. Definisi Rasul, secara bahasa disebut Rasul. Sedangkan dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihannya saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia. Fungsi Rasul, yang pertama, membawa risalah dari Allah, dan yang kedua, teladan dalam menetapkan risalah. Sifat-sifat Rasul, al-basyariyatul kamilah, yang artinya kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 dan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 11. Yang kedua ada Al-Ismah, yang artinya terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah SAW adalah peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau sebagaimana dimuat di awal surat At-Tahrim. Yang ketiga ada as-sidqu, yang artinya jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Yang keempat ada al-fatonah, yang artinya cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang kelima dan yang keenam ada al-amanah, terpercaya, dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghah risalah, menyampaikan risalah. Sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Yang terakhir ada al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Makanatur Rasul, yang artinya kedudukan Rasul. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Kata hambanya menurut ulama berarti jisman wa ruhan, jasad dan ruh, bukan ruhnya saja.
Sebagai seorang hamba, beliau pun seorang manusia, memiliki nasab, berketurunan, dan memiliki jasad. Sebagai manusia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, berkeluarga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 38. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan lain manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-adakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Memiliki nasab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas, begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul yang banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Memiliki jasad. Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammad SAW. Perjalanan Nabi. Semua kisah hidup Rasulullah SAW sebagai hamba Allah telah ditulis di dalam buku-buku sirah nabawiyah atau bisa disebut perjalanan Nabi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul di antara para Rasul. Kedudukan kedua dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain, seorang dari Rasul-Rasul. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku Jibril." Dakwah Nabi. Itulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari menyampaikan risalah hingga memimpin umat. Beliau menghadapi berbagai kalangan. Yang pertama, bangsawan dan rakyat biasa. Yang kedua, orang merdeka dan budak belian. Yang ketiga, Arab dan Ajam atau non-Arab. Yang keempat, laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, segala umur. Fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah mendalami dan memahami tentang sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, serta kesimpulan dan evaluasinya secara detail dan mendalam sehingga dapat menampilkan dakwah dengan sebaik-baiknya kajian. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah karena as-sunnah menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik. Dari perkataannya sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah maupun ketetapannya sunnah takririyah. Jadi apa yang terjadi pada diri Nabi ada efek hukumnya. Nabi lupa rakaat dalam sholat, adanya syariat sujud sahwi. Kajian hukum dari as-sunnah itulah para ulama kemudian membuat kajian untuk memahami hukum-hukum berkaitan dengan amal-amal praktis. Kajian ini disebut fikih atau lengkapnya fiqhul ahkam. Ulama yang mengkaji masalah ini biasanya disebut mujtahid, orang-orang yang berjihad mengeluarkan segala upaya untuk memahami hukum dan menetapkannya.
Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap 100 tahun akan muncul mujtahid. As-Sunnah sebagai sumber. As-Sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal: sumber hukum, kedua setelah Al-Quran, yang kedua sumber sirah, dan yang terakhir sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Hajatul insan ila Rasul, artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama, Al-Insan. Al-Insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, dan Bani Adam. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata Al-Insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata Al-Insan tidak hanya merujuk pada dimensi metal, tetapi juga dimensi fisik. Jika itu ditinjau lebih jauh dan dianalisis secara mendalam, maka penggunaan kata Al-Insan mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi tubuh dengan berbagai unsurnya dan dimensi spiritual ditiupkan rohnya kepada manusia. Manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 14. Yang kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi apabila segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Sekian materi yang saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.